Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Nurasyada dengan NIM 0608 128 1924 017. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pusat massa integral lipat 3. Pusat massa sendiri merupakan titik pusat suatu bidang yang mana pada integral lipat 3 sendiri, pusat massanya itu terdapat pada titik X, Y, dan Z. Untuk mencari X, kita menggunakan rumus yaitu X sama dengan momen pertama terhadap bidang YZ atau MYZ. Lalu kita bagi dengan M atau massa total. Nah, untuk mencari Y, kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan momen pertama terhadap bidang XZ atau MXZ dan dibagi dengan M atau massa total. Selanjutnya, untuk mencari Z, kita menggunakan rumus yaitu Z sama dengan momen pertama terhadap bidang XY atau MXY dan kita bagi dengan massa total atau M. Untuk mencari MYZ atau momen pertama terhadap bidang YZ, kita menggunakan rumus yaitu integral lipat 3 pada daerah S, X dikali delta X, YZ, dV, di mana kita menggunakan X karena MYZ ini merupakan rumus untuk mencari X-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencari MXZ. MXZ sendiri merupakan momen pertama terhadap bidang XZ. MXZ sama dengan integral lipat 3 pada daerah S, Y dikali delta X, YZ, dV. Nah, ini kenapa menggunakan Y? Karena MXZ sendiri merupakan rumus untuk mencari Y. Y sama dengan MXZ per M. Maka kita menggunakan Y-nya. Selanjutnya, untuk mencari MXY atau momen pertama terhadap bidang XY, rumusnya adalah MXY sama dengan integral lipat 3 pada daerah S, Z dikali delta X, YZ, dV, yang mana kita menggunakan Z karena MXY merupakan rumus dari Z. MXY sendiri adalah momen pertama terhadap bidang XY. Nah, untuk delta X, YZ ini merupakan fungsi densitas dari integral lipat 3 ini. Nah, untuk dV, perlu diingat bahwa dV ini kita menggunakan dz, dy, dan dx. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di soal, kita ketahui bahwa soalnya berbunyi, tentukan pusat massa dari benda pejat S yang dibatasi oleh tabung Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat dan bidang Z sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0. Apabila kerapatan benda tersebut adalah delta X, Y, Z sama dengan 2Z. Yang mana dari soal kita dapat mengetahui batasan-batasan pada daerah S-nya, yaitu S sama dengan X, Y, Z dengan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, lalu Y lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan X, dan Z lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 min setengah X kuadrat. Nah, untuk massa totalnya sendiri, kita sudah mengetahuinya, yaitu M sama dengan 8/3. Untuk mengetahui bagaimana cara mencari massa totalnya, kalian bisa melihat penjelasan dari teman saya yang akan saya sertakan linknya dalam description box. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mencari titik pusat X, yaitu rumusnya kita sudah mengetahuinya dari awal tadi. X sama dengan momen pertama dari bidang YZ atau MYZ lalu dibagi dengan massa totalnya atau M. Nah, karena kita sudah mengetahui massa totalnya ada 8/3, maka kita akan mencari dulu apa MYZ-nya. Kita menggunakan rumus MYZ sama dengan integral lipat 3 pada daerah S. Lalu karena ini merupakan X, maka kita kalikan X. X dikali dengan densitasnya. Densitas di sini adalah delta X, Y, Z. Kita kali dV. Langsung saja kita cari momen pertama terhadap bidang YZ, yaitu kita tadi sudah mengetahui batasan-batasannya.
Yang pertama, ini kan dia dx paling luar, maka kita menggunakan batasan dx, yaitu batasan antara 0 sampai dengan 2. Lalu pada y, kita mengetahui bahwa batasannya adalah antara 0 sampai dengan x, dan pada dz, kita mengetahui batasannya adalah 0 sampai 2 min setengah x kuadrat. Nah, untuk ini, x ini merupakan kita gunakan karena ini untuk mencari titik pusat x, dan 2z merupakan fungsi densitasnya, yang mana tadi diketahui dari soal delta x, y, z sama dengan 2z, maka kita masukkan di sini. Langsung saja kita masuk ke pengoperasiannya. Pertama, kita integralkan dulu terhadap dz. Nah, karena kita integralkan terhadap z, maka ini integral 0 sampai 2 dan 0 sampai x-nya tetap kita tulis, lalu kita integralkan, yaitu x dikali setengah 1/2 dikali 2z kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 min setengah x kuadrat. dy dan dx-nya jangan lupa tetap ditulis. Nah, selanjutnya kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Ini kita coret karena dia sama-sama 2. Karena dia terhadap z, tadi integralkannya, maka kita masukkan batas atas batas bawahnya hanya pada z-nya. Jadi x-nya tetap ditulis, lalu z-nya adalah 2 min setengah x kuadrat. Lalu kita kuadratkan, dikurang x dikali 2 dikali 0 kuadrat. dy dx. Maka kita ketahui dari sini x dikali 4 min 2x kuadrat plus 1/4 x pangkat 4. Ini karena dikali 0, maka dia akan hasilnya menjadi 0, dy dx. Nah, selanjutnya kita masukkan x-nya, maka akan menjadi 0, 2, 0x, 4x dikurang 2x pangkat 3 ditambah 1/4 x pangkat 5 dy dx. Baiklah, karena tadi kita sudah mengetahui integral dari z, selanjutnya kita akan mengintegralkannya terhadap y. Ini kita akan integralkan terhadap y. Maka pertama sama dengan integral 0 sampai 2-nya tetap kita tulis, lalu 4xy dikurang 2x pangkat 3y plus 1/4 x pangkat 5y dengan batas atasnya yaitu x dan batas bawahnya adalah 0. dx-nya jangan lupa tetap ditulis. Nah, kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Di sini 0 sampai 2-nya tetap kita tulis, jangan dilupakan. Nah, karena dianya terhadap y, maka batasannya itu hanya kita masukkan pada y-nya. Maka 4x dikali dengan x dikurang 2x pangkat 3 dikali dengan x ditambah 1/4 x pangkat 5 dikali dengan x dx. Mengapa kita tidak tulis batas bawahnya? Karena ini adalah 0. Kalau semuanya dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan integral 0 sampai 2, 4x kuadrat dikurang 2x pangkat 4 ditambah 1/4 x pangkat 6 dx. Karena tadi sudah kita integralkan terhadap y dan z, terakhir kita akan integralkan ini terhadap x-nya. 4/3 x pangkat 3 dikurang 2/5 x pangkat 5 ditambah 1/28 x pangkat 7. Dengan batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 0. Nah, lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. 4/3
batas atas 2 pangkat 3 dikurang 2/5, batas atasnya 2 dipangkatkan dengan 5, lalu 1/28, batas atasnya 2 dipangkatkan 7. Nah, kenapa kita tidak mengantukkan batasan bawah? Karena ini batas bawahnya itu 0. Jadi, ketika dikali dengan 0, maka hasilnya akan 0. Baiklah, kita dapatkan ini. Berarti setelah kita kalikan akan mendapatkan 32/3 dikurang 64/5 ditambah dengan 128/28. Nah, hasilnya adalah 256/105. Sehingga dapat diketahui bahwa MYZ atau momen pertama terhadap bidang YZ adalah 256/105. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui massa totalnya adalah 8/3 dan MYZ-nya adalah 256/105, kita dapat mencari X. Yang mana rumus X tadi adalah X sama dengan MYZ dibagi dengan M. Kita masukkan nilai-nilainya, maka sama dengan 256/105 dibagi dengan 8/3. Atau bisa juga kita naikkan 8/3-nya ke atas, lalu kita balik menjadi 256 dibagi 105, kita kalikan dengan 3/8. Nah, setelah kita hitung, maka akan didapatkan bahwa titik pusat X-nya adalah 32/35. Nah, untuk titik pusat Y dan Z akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Mungkin ini saja penjelasan saya mengenai titik pusat X. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.